Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenali saya Sakila Nur Anissa. Di sini saya akan membahas tentang soal remedial praktikum pengantar teknologi informasi. Nah, di sini soalnya buatlah program di mana kalian di awal harus memilih untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kemudian diminta untuk memasukkan satuan awal untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversikan. Minimal 5 satuan, lalu masukkan besaran konversi dan pilih satuan tujuan untuk suhu, berat, panjang, atau mata uang yang ingin dikonversikan, beserta opsi untuk konversi di semua satuan. Setelah itu tampilkan hasil konversinya buat menggunakan bahasa pemrograman Pascal, C++, dan buatlah juga flowchart beserta decode-nya. Oke, di sini pertama-tama saya membuat decode-nya. Nah, di sini ada program, judulnya itu program konversi multifungsi. Di sini pertama-tama ada deklarasinya. Terdapat kategori integer yang mempresentasikan kategori yang dipilih pengguna. Misalnya 1 itu suhu, 2 itu berat, 3 itu panjang, 4 itu mata uang. Terus ada satuan awal, itu integer untuk menyimpan kode satuan awal yang dipilih oleh pengguna. Terus ada satuan tujuan, itu integer untuk menyimpan kode satuan tujuan yang dipilih oleh pengguna. Terus di sini ada nilai. Ini itu untuk menyimpan nilai yang akan dikonversikan. Terus ada hasil. Ini integer untuk menyimpan hasil dari proses konversinya. Terus di sini kan ada tampilan input kategori. Nah, program menampilkan daftar kategori yang tersedia. Ada 4 kategori. Terus di sini ada jika kategori 1, maka kategori suhu. Ini menyediakan 5 satuan. 1 itu Celsius, 2 Fahrenheit, 3 Kelvin, 4 Reaumur, 5 Rentgen. Pengguna memilih satuan awal, memasukkan nilai yang akan dikonversikan, lalu memilih satuan tujuan. Ini masukkan pilihan awal. Proses konversi dilakukan menggunakan rumus sesuai pasangan satuan yang dipilih. Ini rumus-rumusnya. Kemudian jika kategori 2, maka kategori berat. Nah, ini juga menyediakan 5 satuan. Ada cetak 1 gram, yang kedua kilogram, 3 pound, 4 ounce, 5 ton. Nah, kemudian pengguna memilih satuan awal, kemudian masukkan nilai, kemudian baru memilih pilihan satuan tujuan. Maka pemrogram menghitung hasil konversi berdasarkan rumus konversi antar satuan. Ini rumus-rumusnya. Kemudian ada jika kategori 3, maka kategori panjang. Ini juga menyediakan 5 kategori, yaitu meter, kilometer, sentimeter, inch, dan foot. Nah, proses ini sama kayak yang di atas. Nah, ini rumus-rumus dari satuan panjang. Kemudian yang terakhir ini, jika kategori 4, maka kategori mata uang. Maka tersedia satuannya. 1 IDR, USD, EUR, JPY, GBP. Nah, terus program meminta input nilai satuan awal, masukkan nilai dan
pilih satuan tujuan, kemudian maka keluarlah rumusnya. Terus kemudian di sini ada cetak hasil konversi. Setelah konversi selesai, hasilnya akan dicetak ke layar. Jika pengguna memasukkan ini kategori tidak valid, maka pesanan yang ditampilkan adalah error atau pilihan kategori tidak valid. Nah, kemudian ada flowchart-nya. Pertama-tama start atau mulai itu dengan mempersiapkan input dari pengguna. Terus di sini ada input pilih kategori. Nah, itu terdapat 1 suhu, 2 berat, 3 panjang, 4 mata uang. Jika input sesuai dengan salah satu kategori, maka proses akan berlanjut ke langkah berikutnya. Jika input tidak valid, maka akan error. Nih, misalnya kita memilih kategori mata uang, maka dia akan berlanjut. Jika pilihannya misalnya 5, itu maka tidak berlanjut karena 5 itu tidak ada pilihan kategorinya. Nah, di sini kan ada 4 cabang. Yang pertama itu ada ini kategori suhu. Jika pilih suhu, pengguna masukkan satuan awal dan satuan tujuan, dan seterusnya. Sini juga ada kategori berat. Jika dipilih alur dilanjutkan, itu maka dia memasukkan satuan awal, terus kalau tidak no. Kemudian di sini kan ada satuan awal. Satuan awal ini nilai dari yang akan dikonversikan. Misalnya Celsius, meter, kilometer, kilogram, atau rupiah ini. Terus angka akan dihitung, kemudian satuan hasil konversi. Kemudian baru diproses konversinya menggunakan rumus yang sesuai untuk masing-masing kategori. Terus akan menampilkan hasil konversi satuannya di layar, maka program akan selesai. Kemudian di sini ada codingan C++. Nah, di sini ada struktur program. Yang pertama ada include IOStream yang memungkinkan pengguna fungsi input atau outputnya. Terus di sini ada using name pack std, terus ada in main. Terus di sini ada in kategori, itu menyimpan pilihan kategori yang dipilih pengguna. Terus ada satuan awal dan satuan tujuan, itu menyimpan satuan awal dan satuan tujuan konversi. Terus ada in nilai, itu menyimpan nilai yang akan dikonversi. Terus ada hasil, itu menyimpan hasil konversi. Kemudian di sini ada input pilihan kategori. Nah, itu terdapat kategori yang tersedia itu ada suhu, berat, panjang, mata uang. Kemudian di sini pilih kategori, misalnya 1, 2, 3, 4. Itu 1 suhu, 2 berat, 3 panjang, 4 mata uang. Terus di sini ada jika kategori 1 maka kategori suhu. Nah, satuan yang tersedia itu ada suhu, itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Kemudian ada masukkan satuan awal, satuan asal nilai yang akan dikonversi. Terus masukkan nilai. Nilai ini angka yang akan dihitung. Terus baru masukkan satuan tujuan, yaitu satuan hasil konversi. Kemudian ini rumus-rumusnya. If satuan awal 1 sama dengan satuan tujuan sama dengan 2.
Terus pakai pernyataan if else untuk melakukan konvensi antar satuan berdasarkan kombinasi satuan awal dan satuan tujuan. Dan yang ini adalah menampilkan hasil dari konvensi. Nah, di kategori suhu ini mendukung konvensi Celsius tadi kan, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine yang menggunakan rumus-rumus sebagai berikut ini. Nah, kategori berat pun juga sama kayak yang tadi. Terdapat gram, kilogram, pounds, on, dan ton. Nah, satuan panjang juga seperti itu. Ini rumus-rumus satuan berat. Kemudian ada jika kategori 3, maka kategori itu panjang. Terdapat satuan yang tersedia 1 meter, 2 km, 3 cm, 4 inci, 5 pound. Nah, sama seperti yang di atas tadi. Ini rumus-rumus satuan panjang. Nah, yang terakhir itu jika kategori keempat, maka dia kategori mata uang. Nah, satuan yang tersedia ada pertama ada rupiah, terus ada dolar, ada euro, terus ada yen, terus ada pound. Nah, sama seperti tadi itu juga dia memiliki satuan tujuan. Nah, masukkan satuan tujuan, terus ini rumus-rumusnya. Terus kemudian maka keluarlah hasil output konversinya. Kemudian jika pilihan kategori tidak sesuai, maka kategorinya bakal muncul pilihan tidak valid. Nah, kita akan menjalankan program ini. Dari codingan ini kita pencet run. Nah, misalkan kita mau memilih kategori berat 2, enter. Nah, terus satuan yang tersedia ada gram, kilogram, pound, on, dan ton. Nah, kita masukkan satuan awal, misalnya kita milih kilogram, masukkan nilai misalnya 20.000. Nah, kita enter, terus kita masukkan satuan tujuan, misalnya kita mau ke gram, maka yang keluar 20 juta gram. Nah, ini codingan yang ini output yang ada pada kategori. Coba kita yang tidak ada dalam kategori tersebut, kita run lagi. Misalnya kita buat dia pilih kategori ke-7, kan 7 itu nggak ada di dalam kategori ini, maka dia pilihan kategori tidak valid atau error. Oke, kemudian saya akan menunjukkan juga codingan yang ada di Pascal. Itu sama aja kayak yang di C++. Di sini ada judulnya program konversi multifungsi. Nah, di sini ada var, variabelnya itu kategori, menyimpan kategori konvensi yang dipilih pengguna. 1 itu untuk suhu, kemudian 2 itu berat, ketiga itu panjang, keempat itu mata uang. Nah, di sini juga ada satuan awal dan satuan tujuan. Terus itu untuk menyimpan satuan asal atau satuan tujuan dari konvensi. Di sini juga ada nilai dan nilai yang akan dikonversikan, terus hasil itu hasil dari konvensinya. Terus itunya real. Terus ini alur programnya, ada begin, read ln, kategori yang tersedia, suhu, berat, panjang, mata uang. Terus ada pilihan kategori. Pilihan kategori ini pengguna diminta untuk memilih kategori konvensi yang diinginkan, terus mengelompokkan berdasarkan kategori. Ini ada if. Jika kategori 1, maka kategorinya suhu. Di sini ada
read ln satuan yang tersedia di suhu itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine. Terus masukkan satuan awal. Read ln satuan awal, read masukkan nilai. Nah, kemudian ada masukkan satuan tujuan. Kemudian ini rumus-rumus dari satu kategori suhu. Terus ada hasil konvensinya. Kemudian di sini juga ada kategori berat. Jika kategori 2 maka kategori berat. Nah, satuan yang tersedia ada gram, kilogram, pound, ounce, dan ton. Nah, sama kayak yang tadi. Ini rumus-rumusnya. Terus di sini juga ada kategori, jika kategori 3 maka kategori panjang, ada meter, kilometer, sentimeter, inch, foot. Nah, sama kayak tadi tuh rumus-rumusnya. Nah, di perhitungan konvensi ini menggunakan kondisi if else, yang dimana untuk menentukan rumus konvensi sesuai kombinasi satuan asal dan tujuan. Terus terakhir ini ada sini hasil konvensi, menampilkan hasil konvensi. Nah, program menampilkan hasil konvensi dengan format desimal. Ini 0 angka di belakang koma. Nah, misalnya kita coba run. Nah, misalnya kita mau masuki panjang, kita enter, kita pilih meter, terus kita enter, masukkan nilainya misalnya 500, kita enter ke sentimeter, maka yang keluar akan 50.000 cm. Kita enter. Nah, kita coba run lagi ke kategori yang tidak tersedia, misalnya 8. Nah, maka yang keluar akan pilihan kategori tidak valid. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.